Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi kita akan lihat prediksi atau mungkin kita akan membacakan readingan tentang apakah dia benar-benar melepaskan kamu, mengikhlaskan kamu move on, dan mungkin membiarkan kamu itu untuk bisa menemukan orang lain selain dia. Jadi kita akan prediksinya apakah benar gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang baru saja, atau mungkin kamu masih terpuruk, masih memikirkan seseorang yang pergi dari hidup kamu gitu. Jadi kamu tuh masih bertanya-tanya apakah dia tuh benar-benar fix sudah melepaskan kamu dan membiarkan kamu move on bersama orang lain, ataukah malah sebaliknya. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini laut beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia yang meninggalkan kamu benar-benar melepaskan kamu dan membiarkan kamu itu hidup bahagia bersama orang lain. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih sering memikirkan orang ini gitu. Karena mungkin saat dia sama kamu, dia tuh terlihat banget cinta banget sama kamu gitu. Kemarin dia sayang banget sama kamu, dia benar-benar berkorban untuk kamu. Tapi karena mungkin ada problem atau mungkin masalah, atau mungkin dia memutuskan pergi dari kamu, jadi kamu tuh kayak ngerasa dia tuh benar-benar ngelepasin kamu atau tidak gitu. Nah, apakah memang benar-benar dia tuh ikhlas untuk melepaskan kamu gitu. Jadi di sini kalaupun hubungan kamu sama dia benar-benar udah selesai, kalian lost kontak, kamu dan dia udah nggak ada hubungan lagi, ikatan lagi ya, atau mungkin dia udah ngeblokir kamu lah atau apalah ya, kayak dia menghilang dari diri kamu. Jadi sebenarnya dia tidak benar-benar melepaskan kamu gitu. Kenapa? Karena di sini dia tuh masih cinta banget sama kamu gitu. Jadi kalaupun saat ini hubungan kamu dengan dia bisa dibilang kayak status sudah selesai, tapi tidak untuk hati gitu. Karena di sini dia masih kuat perasaannya, dia masih benar-benar cinta, dia masih menginginkan atau masih mempunyai seperti harapan untuk kedepannya itu sama kamu, ada masa depan yang cerah gitu. Dia juga masih memiliki keyakinan bahwa kamu itu untuk dia gitu. Jadi kalau kamu memilih move on atau mungkin kamu hidup tanpa dia, kamu ingin bahagia tanpa dia, aku rasa dia mungkin akan benar-benar di titik yang stres, bisa jadi depresi, bisa jadi atau mungkin tertekan gitu. Nah, karena rasa dia ke kamu tuh masih besar. Jadi kalian tuh berpisah hanya status, tidak untuk perasaan. Ya. Bahkan ketika tidak ada komunikasi, di sini dia mau lagi kerja, aktivitas, lagi sesibuk apapun dia selalu memikirkan kamu. Karena kamu itu sosok yang terbaik untuk dia. Ya sebenarnya kita tidak boleh untuk mengharapkan sesuatu yang sudah mengambil keputusan untuk berpisah atau pergi, ya sebenarnya tidak boleh. Cuma di sini rasa kenyamanan yang dia rasakan saat dia sama kamu, jadi ada keinginan untuk berkelanjutan di dalam hubungan gitu. Tapi di sini kenapa dia belum bergerak, kenapa dia belum memutuskan, kenapa dia belum komunikasi kamu lagi, kenapa dia tidak buka blokiran kamu? Karena ada beberapa hal yang membuat dia masih berpikir gitu. Ya mungkin karakter, sifat, ya perilaku, ya mungkin dia yang lebih ke gengsi, atau mungkin dia lebih ke malu, bisa jadi juga. Karena ada beberapa faktor yang membuat dia belum bergerak untuk memulai hubungan ini kembali gitu. Apalagi kalau dia yang sudah meninggalkan, dia yang memutuskan, ya wajar ya kalau dia masih stuck di tempat atau masih stop di tempat ya, masih stay di tempat, ya wajar. Karena dia memutuskan, dia harus memulai lagi ya. Rasa malu ya, gengsi pasti ada gitu. Ya. Dari sini yang aku lihat,
Dia ini sebenarnya ya seperti yang ku jelaskan ya sebelumnya ya, rasa sayang dan rasa cinta dia ke kamu tuh besar. Jadi sampai terus-terusan selalu memikirkan kamu. Bahkan di sini dia ada keinginan untuk mengambil keputusan gitu. Nah, apakah dia harus bergerak ataukah dia harus ngelepasin kamu. Cuma kalau untuk ngelepasin kamu dia benar-benar tidak ikhlas, tidak rela gitu. Dan dia saat ini tuh butuh suatu ketenangan, butuh suatu ya pemikiran yang mungkin yang tepat ya. Mungkin dia juga tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan gitu. Dia juga butuh mental yang baik, yang kuat untuk bisa meminta maaf, dan kamu harus mengampuni atau memohon maaf. Kamu bisa memaafkan. Jadi harus ada kombinasi yang cocok antara dia dan hatinya. Karena kalau dari hati dia tidak ingin melepaskan kamu karena dia cinta, tapi kalau dari luar gitu kayak tindakan, kayak dia ngerasa ya udahlah gitu, tapi nggak sinkron gitu. Nah, hati dan tindakan tuh nggak sinkron. Makanya di sini dia pengen mengkombinasikan antara hati dan pergerakan agar semuanya tuh berjalan sama, sinkron dan memang sejalan gitu. Dan kamu itu sebagai sosok cahaya untuk dia, kamu sosok penerang untuk dia. Jadi kalau kamu move on, aku rasa dia benar-benar kembali lagi sama yang dia rasakan. Mungkin ada kesedihan, kehilangan. Tapi kalau kamu nggak move on juga, kamu nggak tentu harus berharap sama dia gitu. Jadi apapun yang menurut kamu baik ya kamu harus bisa lakukan pergerakan itu gitu. Tapi kalau menurut kamu buruk ya kamu memang harus berpikirkan langkah ini baik atau tidak untuk kamu gitu. Nah, jadi dia itu tidak benar-benar meninggalkan kamu, tidak benar-benar melepaskan kamu, karena akan ada seperti antusias atau mungkin keinginan gitu. Karena di sini dia juga takut kehilangan. Dan di sini tuh yang aku lihat seperti ada ketakutan ya. Ketakutan itu ya cukup besar di sini ya. Kenapa aku bilang ketakutan? Karena dia ini masih di posisi yang sendiri gitu. Nah, mungkin dia mencoba untuk menjalani hubungan dengan beberapa lawan jenis, tapi karena dia takut melukai orang terdekat atau mungkin dia takut salah mengambil langkah, jadi dia cuma terikat ya hatinya ke kamu, pikirannya ke kamu, dan dia tidak berani untuk pergi dari posisi saat ini gitu. Jadi kalau dibilang dia ingin lepasin kamu sepenuhnya atau membiarkan kamu untuk mencari orang lain, aku rasa tidak ya. Mungkin dia selalu memantau kamu, karena aku lihat di sini ada seperti dia tuh tahu seperti kondisi kamu, keadaan kamu gitu. Nah, jadi kayak kamu lagi ngapain gitu, kamu kayak lagi gimana, kamu lagi bahagia atau tidak, dia kayak tahu gitu. Mungkin dia tahu dari sosmed kamu ya, dia mantau dari sosial media pakai akun fake bisa jadi, atau mungkin mantau pakai akun temennya. Karena di sini masih ada pantauan atau kekepoan dia pada diri kamu. Jadi kalau dia ngeliat kamu udah move on aja, udah mulai perasaannya udah gelisah, udah hancur, takut banget dia kalau kamu itu ya mungkin mencoba untuk membuka hati untuk orang lain gitu ya. Jadi dia tidak benar-benar melepaskan kamu ya. Dia benar-benar masih sayang, dia benar-benar masih cinta. Jadi aku rasa hubungan kamu sama dia itu akan tetap berlanjut ya. Karena di sini ada kartu The Star juga ya. Ada awal yang baik, nanti kedepannya juga bakal baik ya. Cuma kembali lagi ya, untuk kartu hanya gambaran. Jadi jodoh rezeki mah sudah ada yang mengatur. Ya, ambil sisi baik dari setiap pembacaan dan buang sisi buruk dari apa yang kalian dengar ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi di sini ada 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada Aquarius, terus Sagittarius, Virgo, Capricorn, Leo, dan Gemini. Aku ulangi 6 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Aquarius, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Leo, dan yang terakhir di sini zodiak yang Gemini ya. Tetap semangat,
Jangan pernah mau berharap pada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak pasti ya. Karena pengharapan itu akan membuat kamu menderita dan sakit hati ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.